Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh kembali datang dan beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kali kami beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan yang hadir, Engkau yang berbicara kepada kami secara pribadi, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami boleh sekali lagi mendengarkan suara Tuhan, yang menguatkan kami, meneguhkan kami, membentuk dan mengubah kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Tolonglah setiap kami Tuhan, dan tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Kami menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersyukur sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Tema kita pagi ini adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Sambil demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam rangkaian Paskah biasanya ada 3 orang murid yang seringkali suka disebut-sebut dan suka dibahas. Yang pertama siapa Bapak Ibu sekalian? Siapa? Yudas, begitu ya? Betul. Yudas itu paling pertama disebut, begitu ya. Kenapa? Karena dialah yang mengkhianati Yesus. Kadang-kadang kita melihat bahwa Yudas itu dengan pengkhianatannya, murid yang kedua yang suka disebut-sebut dalam rangkaian Paskah adalah Petrus. Karena dia menyangkal Yesus 3 kali itu loh. Bahkan ketika ditanyai oleh seorang hamba perempuan, dia takut luar biasa sampai bersumpah, begitu ya. Nah, murid yang ketiga dalam rangkaian Paskah yang sering kali dibahas adalah Thomas. Kenapa? Karena dia ragu-ragu tentang peristiwa kebangkitan itu. Sekalipun ada Yohanes sebenarnya. Pada waktu disalib, Yesus berkata kepada Yohanes, "Ibu, ini adalah anakmu, anak inilah adalah ibumu." Begitu. Tetapi itu nggak disebut-sebut. Kurang terkenal dia dibandingkan dengan 3 murid ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ayat 24 atau perikop 24 sampai 29 itu membahas tentang Thomas yang memang dia sempat meragukan kebangkitan Kristus itu. Ayat 24 berkata, Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama dengan mereka ketika Yesus datang. Sebenarnya ayat ini Bapak Ibu menunjuk kepada perikop sebelumnya ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, ayat 19 sampai dengan ayat 23. Seorang penafsir mengatakan bahwa penyebab ketidakhadiran Thomas pada waktu itu tidak disebutkan. Ada orang mengatakan bahwa mungkin karena penganiayaan, mungkin dia masih takut dengan orang-orang Yahudi, atau ada halangan yang lain yang tidak bisa dihindari. Tetapi poinnya adalah Thomas tidak bersama-sama dengan para murid yang lain.
Dan sebenarnya dia kehilangan kesempatan untuk melihat Yesus yang bangkit itu dan merasakan kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa. Hal yang senada, Bapak Ibu sekalian, diucapkan oleh penafsir yang lain dalam buku yang lain yang mengatakan demikian. Thomas tidak bersama-sama dengan yang lain setelah mereka tercerai-berai satu sama lain pada waktu Kristus ditangkap. Penafsir ini merujuk kepada peristiwa di Taman Malam Getsemani itu. Ketika Yesus ditangkap, semuanya kabur, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada yang mengatakan ada murid yang lari dengan telanjang karena saking takutnya. Dan sejak peristiwa Malam Getsemani itu, mereka tidak pernah bersama-sama lagi. Atau dikatakan bahwa ia memilih untuk tidak berkumpul dengan yang lain. Karena memang dia takut pada orang-orang Yahudi. Atau mengatakan bahwa ia sibuk dengan urusannya. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, apapun alasannya, Thomas tidak hadir pada waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid itu. Bapak Ibu sekalian, ketidakhadiran Thomas pada waktu itu membuat dia kehilangan kesempatan yang sangat berharga sekali untuk berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit itu. Nah, Bapak Ibu dalam ayat yang ke-25 berkata demikian. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Ada penafsir mengatakan bahwa setelah lama mereka tidak berkumpul, lalu Thomas kembali kepada perkumpulan para murid itu, dan ketika Thomas kembali itu, para murid yang lain bercerita, kami telah melihat Tuhan. Thomas menjawab, Bapak Ibu sekalian, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kalau kita baca ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ini kayaknya Thomas itu meragukan dengan sangat yakin begitu ya. Pokoknya kalau aku belum lihat, aku belum mau percaya. Ada orang yang mengatakan bahwa Thomas ini agak sedikit kurang ajar. Kenapa? Dia harus taruh jarinya ke dalam bekas luka paku itu. Tetapi sebenarnya perkataan Thomas ini sangat logis, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ketika para murid mengatakan kami telah melihat Tuhan, mereka itu bukan hanya mendengar kesaksian dari para wanita. Pertama, Minggu Paskah yang pagi-pagi itu, para wanita datang ke kubur, melihat kubur itu sudah kosong, mereka lari kasih tahu. Lalu murid lari-lari semuanya masuk ke dalam gua. Bukan hanya mereka mendengar kesaksian para wanita, bukan hanya mereka mendengar kalimat yang diucapkan oleh malaikat di dalam kubur itu, tetapi sekarang mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bukan hanya melihat Yesus yang bangkit, tetapi mereka juga melihat bekas luka paku itu di tangan dan di lambung Yesus. Ayat 19 berkata demikian, Bapak Ibu sekalian. Ini perikop sebelumnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada pemuka Yahudi. Datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka, berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu yang sangat penting adalah ayat 20, Bapak Ibu sekalian. Karena dikatakan sesudah berkata demikian, ia, Yesus, memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Kepada siapa? Kepada para murid yang waktu itu ada di dalam rumah itu. Dan mereka bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, Thomas itu tidak bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika para murid itu mengatakan, kami telah melihat Tuhan, dan Thomas berkata, kalau aku belum lihat sendiri, aku nggak akan percaya. Itu adalah sesuatu hal yang sangat logis sekali. Kenapa? Para murid yang lain sudah melihat. Mereka bukan hanya melihat Yesus, mereka melihat bekas luka itu, dan mereka bersuka cita, dan mereka percaya. Ada orang yang mengatakan, penafsir mengatakan demikian. Waktu Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Seorang penafsir mengatakan bahwa perkataan Thomas itu sebenarnya menunjukkan Thomas itu menyaksikan peristiwa salib itu. Kalau di dalam film Passion of the Christ, kita mungkin hanya melihat beberapa gelintir murid yang mendampingi sampai ke salib. Tetapi penafsir ini mengatakan bahwa sangat besar kemungkinannya, sekalipun mereka tidak berkumpul menjadi satu kumpulan para murid karena tercerai-berai di Taman Getsemani itu, Thomas ikut menyaksikan penyalipan itu, dan bagi Thomas, itu kesan yang sangat mendalam sekali peristiwa itu.
Bukan kesan yang baik tentunya Bapak Ibu sekalian. Itu kesan yang buruk, itu mungkin pengalaman traumatis yang dia lihat. Sehingga dia sampai pada satu kesimpulan, kebangkitan itu adalah hal yang mustahil. Sebelum dia melihat sendiri. Tapi baiknya adalah dia tetap bergaul dengan para murid yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Kalau para murid sudah melihat Yesus, mendengar suaranya, melihat bekas lukanya, Thomas berpikir dengan logikanya, aku belum melihat, aku belum bertemu, aku bahkan belum mendengar suaranya, jadi aku nggak akan percaya. Kita kadang-kadang seringkali mendengar kalimat ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau aku belum lihat dengan mata kepalaku sendiri, aku nggak akan percaya. Pernah mendengar itu, Bapak Ibu sekalian, kalimat itu. Kadang-kadang ketika bercerita atau menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang yang bilang begitu, saya tuh bilang begini, kamu tuh kok nggak percayaan sama aku? Oh, kalau kita tanya Google mungkin bisa salah, Bapak Ibu sekalian. Bisa disesatkan, kita tanya jalan aja bisa masukin ke jalan-jalan kecil, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita tanya, dan orang yang kenal dekat itu menceritakan sesuatu kepada kita, masa sih kita nggak percaya kepada dia? Atau lebih spesifik lagi, masa sih Thomas tidak percaya kepada 10 murid yang lain yang menceritakan tentang hal itu? Kurangin satu karena Yudas sudah mati, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengerti kenapa Thomas itu sangat lamban sekali di dalam memahami peristiwa kebangkitan Yesus itu. Ada penafsir yang mengatakan bahwa perkataan Thomas itu sangat logis sekali, karena memang dia pribadi yang sangat logis. Bapak Ibu sekalian, para murid itu sudah bertemu, sudah melihat. Mereka melihat, mereka percaya. Thomas ini belum bertemu, belum melihat, maka dia belum mau percaya. Ya tadi, karena ada kesan yang sangat mendalam peristiwa penyalipan itu, sangat besar kemungkinannya dia lihat, dan para murid ditambah sudah melihat, dia belum melihat. Bukti lain logika Thomas, Bapak Ibu sekalian. Bukti lain bahwa Thomas adalah orang yang sangat logis. Ketika Yohanes 14 ayat 4-5 berkata demikian. Dan kemana aku pergi, Yesus berkata kepada mereka, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ada orang yang mengatakan bahwa Thomas itu sangat logis ketika Tuhan mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Anggapan Thomas adalah seperti jalan, misalnya kalau di dekat Cimone itu, jalan Beringin Raya, begitu ya. Satu kali saya kunjungan sama anak youth, mencari jalan Raden Patah 4, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun saya sudah cukup lama di Cimone, saya cari-cari di Perum, Bapak Ibu sekalian, nggak ketemu-temu itu Raden Patah 4, begitu ya. Lalu ternyata itu adalah sebuah gang kecil, Bapak Ibu sekalian. Namanya Gang Raden Patah 4, begitu ya. Thomas pikirannya adalah jalan, itu jalan seperti jalan yang biasa kita lalui. Makanya lalu Yesus menjawab dengan ayat yang sangat terkenal sekali, di ayat yang ke-6, dia mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maksudnya Yesus jalan itu adalah kalau kamu tahu aku, kamu tahu jalan kemana aku pergi. Tapi di dalam pikiran Thomas, jalannya yang mana ini? Jalan ke Yudea, jalan ke Galilea, jalan kemana? Bapak Ibu sekalian, Thomas itu pribadi yang sangat logis, kata seorang penafsir. Bukan hanya logis, masalahnya adalah dia juga orang yang skeptis, agak sedikit pesimis, murung sedikit. Jadi Thomas ini secara sederhana, kalau kita mau ajak dia, Thomas, ayo kita jalan-jalan, ke sana pasti menyenangkan, begitu ya. Kita ajak dia liburan ke puncak, begitu ya. Lalu dia bilang, janganlah, ntar macet, lama di puncak. Macet itu bikin stres, begitu ya. Nggak bisa kita ke puncak, mendingan nggak usah kemana-mana, kita diam di rumah aja, itu lebih berbahagia, begitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan sesuatu, dia itu cenderung pesimis, Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin, nggak bisa. Ini nggak mungkin terjadi, ini sangat sulit jalannya. Pernah ketemu sama orang yang begitu? Bapak Ibu sekalian, tapi yang paling parah di dalam pribadi Thomas adalah skeptisnya dia, keraguan-raguannya dia. Selain logikanya dia, pesimisnya dia orang yang juga skeptis. Seorang penafsir menarik sekali mengatakan demikian. Tetapi skeptisme Thomas itu bukan hal yang buruk sebenarnya. Skeptisismenya Thomas, keraguannya Thomas itu bukan bertujuan untuk menentang kebenaran. Bukan.
Tetapi keraguan Thomas itu adalah usahanya untuk mencari kebenaran dan menemukan kebenaran itu bagi dirinya sendiri. Makanya sekalipun 10 murid yang lain berkata, aku telah melihat Tuhan, kami telah melihat Tuhan. Mungkin juga ada murid yang mengatakan, kita sudah lihat sendiri loh bekas luka paku itu. Thomas tetap belum mau percaya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia belum mengalami sendiri. Dia belum melihat sendiri. Dia belum bertemu sendiri. Skeptisisme Thomas, keraguannya Thomas itu bertujuan untuk menemukan kebenaran bagi dirinya sendiri. Di sisi yang lain, Bapak Ibu sekalian, ini baiknya pribadi Thomas. Thomas itu sangat berkomitmen, setia, kata seorang penafsir, kepada Yesus. Sekalipun mungkin dia ikut lari di Taman Getsemani itu, tetapi dia salah seorang murid yang paling setia. Sekalipun dia seringkali bergumul dengan keraguan dan pertanyaan yang muncul di dalam pikirannya. Kenapa? Karena dia orang yang logis tadi. Penafsir ini melanjutkan bahwa ketika Yesus mengatakan sesuatu, ketika Yesus mengajar sesuatu, kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam diri Thomas. Memang tidak semuanya diungkapkan, tetapi itu membuat dia bergumul, Bapak Ibu sekalian. Dan Thomas, ketika dia mengatakan bahwa dia perlu bukti kepada para murid yang lainnya, dia berbicara dengan sangat jujur sekali. Sekali lagi bukan untuk menyangkal fakta kebangkitan Tuhan itu, bukan. Tetapi untuk dia bisa menyaksikan sendiri dan dia percaya setelah itu. Bapak Ibu sekalian, kejujuran bahwa saya tidak mengerti atau tidak tahu akan mendorong kita untuk menyelidiki dan mencari akan kebenaran itu sebenarnya. Kalau saya tidak tahu, maka saya perlu tahu. Kalau saya tidak mengerti, maka saya perlu mengerti. Makanya seorang penafsir mengatakan Thomas itu mungkin lambat di dalam mempercayai kebangkitan Yesus. Karena ia pribadi yang logis, pribadi yang pesimis, skeptis lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi sisi yang lain, dia pribadi yang sangat setia kepada Tuhan Yesus. Makanya ayat 26 dikatakan demikian Bapak Ibu sekalian. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27 Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Seorang penafsir mengatakan tindakan Yesus ini, Yesus di dalam kemahatauannya dengan sangat baik, penuh kasih, menjawab persoalan bukti yang diinginkan oleh Thomas tentang melihat sendiri bekas luka itu. Makanya penafsir itu lalu melanjutkan demikian Bapak Ibu sekalian. 3 murid yang paling terkenal tadi, 2 dipulihkan. Sama seperti Yesus memulihkan Petrus setelah kebangkitannya, Yesus menemui Petrus secara pribadi, menanyakan 3 kalimat. Apa Bapak Ibu sekalian? Apakah engkau mengasihi aku? Jawab Yesus, aku mengasihi engkau. Terakhir sekali dijawab, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Ia juga datang, Yesus juga datang untuk memulihkan Thomas di dalam keraguan akan peristiwa kebangkitan itu. Itu baiknya Tuhan Yesus Bapak Ibu sekalian. Seandainya Bapak Ibu sekalian, seandainya Yudas tidak mati bunuh diri, menurut Bapak Ibu sekalian, dipulihkan nggak Yudas itu? Seandainya dia tidak mati bunuh diri, ini seandainya Bapak Ibu sekalian, Yesus akan datang kepada Yudas nggak dan memulihkan dia nggak? Bapak Ibu sekalian, itu kebaikannya Tuhan Yesus. Dia tahu pergumulan Thomas pada waktu itu, dia dalam kemahatauannya dan di dalam kemahakasihnya, dia datang secara pribadi kepada Thomas, sekalipun berada di tengah-tengah para murid yang lain, dia datang khusus untuk Thomas. Makanya Thomas setelah melihat Yesus dan mendengar kalimat Yesus itu berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu sekalian, seorang penafsir mengatakan Thomas tidak benar-benar menaruh jarinya ke dalam bekas luka di tangan dan lambung Yesus. Sangat besar kemungkinannya bahwa dia hanya melihat, lalu terucaplah pengakuan itu. Terucaplah seruan itu, ya Tuhanku dan Allahku itu. Kalau kita mau melihat lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, seruan Thomas itu ketika dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dia sebenarnya adalah menyerukan sebuah pengakuan dosa atas ketidakpercayaannya. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian.
Karena dia tidak percaya kepada peristiwa kebangkitan itu, karena dia harus perlu bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Makanya ketika Thomas menyerukan seruan, "Ya Tuhanku dan Allahku," itu pertama-tama adalah seruan pengakuan dosa. Karena dia tidak percaya kepada peristiwa itu, atau meragukan peristiwa itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu juga adalah sebuah seruan pengakuan iman secara langsung, yang menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku itu seperti pengulangan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan dan Allah kan sama begitu. Tetapi ketika sesuatu diulang, itu menunjukkan ada urgensi di situ, ada kepentingan di situ, bahwa Thomas sungguh-sungguh mengakui Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit itu. Sebuah pengakuan yang penuh dengan rasa malu, tetapi juga sukacita yang paling tinggi, di mana Thomas memberikan ekspresi paling lengkap dari seluruh emosinya yang mendalam terhadap imannya. Thomas itu malu sekali ketika ditemui Tuhan, karena dia tidak percaya itu, karena dia harus menaruh jarinya di dalam bekas luka paku itu. Tetapi Thomas juga sangat gembira sekali. Itu perasaan emosi yang campur aduk, Bapak Ibu sekalian. Tetapi imannya dikuatkan oleh fakta kebangkitan yang telah ia lihat sendiri. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa Thomas ini? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dari Thomas kita bisa belajar bahwa kita itu boleh jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, iman kita kan gak selalu kuat. Kadang-kadang ada kalanya iman kita tuh seperti melempem, Bapak Ibu sekalian. Kalau kerupuk itu gak garing, Bapak Ibu sekalian. Iman kita itu seperti ciut di hadapan pergumulan yang besar itu. Tidak selalu bukan kita bisa berkata, "Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar." Masalahnya jadi kecil, Bapak Ibu sekalian. Masalahnya makin besar begitu. Tidak selalu bahwa kepercayaan kita itu kuat di dalam mengikut Tuhan. Dan tidak semua pengetahuan teologis, kebenaran iman Kristen itu kita pahami. Dan kita boleh jujur apa adanya. Bahkan kadang-kadang ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, bukankah kadang-kadang kita merasa itu tidak nyaman, itu tidak menyenangkan. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur, berapa banyak penulis Mazmur yang berkeluh kesah kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, kenapa begini dan kenapa begitu?" Bahkan ada penulis Mazmur yang marah kepada Tuhan karena kondisi kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, dari pribadi Thomas, kita bisa belajar bahwa kita itu boleh jujur apa adanya di hadapan Tuhan, termasuk tentang kepercayaan kita kepadanya, iman kita kepada Dia. Ada satu kutipan yang beberapa waktu saya pernah dengar, Bapak Ibu sekalian. Kutipan itu mengatakan bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya, tetapi tidak akan membiarkan kita seadanya. Oh, saya setuju, Bapak Ibu sekalian. Tuhan terima kita apa adanya kita. Bahkan di dalam keberdosaan kita pun kita diterimanya, dipulihkannya, dikasihinya, ditebusnya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah biarkan kita seadanya, terus-menerus. Beberapa waktu ini saya sedang ngobrol dengan seorang anak muda. Dia posisinya di Thailand, Bapak Ibu sekalian. Bulan lalu dia chat saya, dia bilang, "Halo Ko Beni," begitu ya. Cuman karena bulan Maret, Bapak Ibu sekalian, sudah chatnya itu terpendam banyak begitu, Bapak Ibu sekalian. Saya waktu beberapa hari Rabu yang lalu saya scroll, wah ini anak muda menyapa begitu ya. Dia tinggal di Thailand. Lalu saya bilang, sorry, chat kamu tenggelam. Gimana kabar kamu? Kamu sekarang di mana? Di Thailand. Oke, lalu dia jawab cerita, Bapak Ibu sekalian. Lalu dia bilang begini, "Kok sekarang aku agnostik loh." Walah, agnostik kok banggain loh dalam hati saya begitu. Agnostik itu apa artinya, Bapak Ibu sekalian? Dia tuh meragukan segala sesuatu. Dia meragukan imannya, dia meragukan Tuhannya, dia meragukan semua agama bahkan yang dia pernah mengerti. "Kok Tuhan itu ada nggak?" Dia bilang begitu lalu. Setelah dia menjelaskan agnostik itu, Bapak Ibu sekalian. Barusan kita chatan sampai malam dan sampai subuh, barusan sampai saya ketiduran. Sampai saya balas besok paginya lagi, "Sorry ya, aku ketiduran." Aku sambung lagi, begitu panjang lebar, Bapak Ibu sekalian. Tapi memang dia mengakui bahwa dia sedang dalam persimpangan untuk meninggalkan iman atau justru iman itu makin kuat. Yang menarik, Bapak Ibu sekalian, dia baca Alkitab sungguh-sungguh. Dan dia tanya ayat-ayat yang paling sulit dijelaskan di dalam Alkitab.
Dia tanya hal-hal yang sangat kritis sekali, sangat sensitif sekali. Pertanyaan yang paling mendasar misalnya dia tanya, kenapa tanggal 25 itu diperingati sebagai hari Natal? Tanggal 25 itu bukan kelahiran Tuhan Yesus katanya. Kenapa kita peringati? Atau misalnya konsep Trinitarian itu. Dia bilang ini bukan konsepnya ini loh, Alkitab loh. Alkitab tidak pernah mengatakan dengan jelas tentang Tritunggal itu. Lalu saya jawab semuanya Bapak Ibu sekalian. Tetapi masalahnya adalah dia tetap meragukan segala sesuatunya. Lalu akhirnya saya bilang begini, apa yang kita yakini itu bukan hanya kita tahu, tetapi harus kita alami. Karena pengetahuan tanpa pengalaman nyata itu akan membuat kita seperti angin diombang-ambingkan angin itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, anak muda ini tetap berkata begini, kok kalau lu bisa yakinkan gua bahwa Tuhan itu ada, begitu ya, gua akan ikut Tuhan. Kalau enggak gua tinggalkan, begitu ya. Wah, dia salah ngomong sama saya, Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Dia lupa saya ini hamba Tuhan. Jadi saya akan tetap pegang dia supaya dia tidak tinggalkan imannya. Saya bilang sama dia begini, kalau lu pulang ke Indonesia, kita ketemu dan kita ngobrol. Oke kok, dia bilang begitu. Tapi selama ini sampai sekarang masih chatan Bapak Ibu sekalian. Saya bilang selamat hari Minggu, selamat beribadah, begitu ya. Memang keluarganya sulit. Tidak diperlakukan dengan baik anak ini. Bahkan teman-teman sebayanya juga tidak memperlakukan dia dengan baik. Dia menceritakan pengalaman-pengalaman yang mungkin bahkan out of the mind. Ketika dia mengikut Kristus, tiba-tiba dia dicegat di jalan Bapak Ibu sekalian, oleh anak-anak yang lain. Dia bawa Alkitabnya dibuang, dilempar ke kepalanya. Mana Tuhan lu? Kata anak-anak itu, dia cerita kepada saya. Lalu dia sampai mengatakan, apakah mengikut Tuhan Yesus seberat ini? Padahal dia anak yang baru lulus SMA lalu kerja. Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang di dalam diri kita mungkin membuat kita meragukan iman kita itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari peristiwa tentang Thomas ini adalah betapa baiknya Tuhan, betapa penuh kasihnya Allah itu, yang sangat baik menghadapi dan menjawab keraguan Thomas itu. Makanya saya katakan kepada dia begini, pada anak muda ini, kalau lu mau tahu Yesus itu seperti apa, berdoalah dan minta dia datang kepada dirimu. Bukan hanya kamu tahu, tapi kamu kenal. Bukan hanya kamu mengerti doktrin, tapi kamu mengalami dia secara pribadi. Bapak bukankah Yesus dengan penuh kasih itu datang kepada Petrus, datang kepada Thomas, memulihkan mereka satu persatu. Sehingga mereka justru menjadi pengikut Tuhan yang makin kuat dan makin militan. Petrus disalib terbalik Bapak saya. Thomas dia pergi menginjili sampai kemana? India. Bapak Ibu sekalian, ada gereja Thomas di situ. Mungkin kalau Bapak punya kesempatan bisa jalan-jalan kunjungi itu gereja Thomas Bapak Ibu sekalian. Dia pergi menginjili paling jauh dibandingkan para murid yang lain. Thomas ini Bapak Ibu sekalian. Tapi cara Yesus menangani itu loh. Ketika dia pertama kali datang dan Thomas hadir di situ, Yesus tidak berkata, Thomas, lu kurang ajar banget, lu meragukan gua ya, lu nggak lihat nih, bukti ini ya, lihat begitu ya. Kadang-kadang kan kita begitu Bapak Ibu sekalian, kalau sama orang yang nggak percaya kita bilang, iman lu sih cetek banget sih, lu sih ke gerejanya kurang rajin, makanya begini nih jadi, makanya ke gereja jangan bolos begitu ya. Ketemu dengan orang-orang begitu nggak bisa dibegitukan Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika kita menghadapi keraguan saudara seiman kita, atau kita menghadapi orang-orang yang sedang tidak percaya atau imannya sedang lemah, kita tuntun dia, kita dampingi dia, atau kita hakimi dia. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, orang-orang seperti ini yang dihakimi, dia akan tinggalkan imannya lebih cepat daripada sebelumnya. Makanya kenapa saya bela-belain, sekalipun jauh saya tetap chatan itu dengan anak muda ini, karena saya kenal dia. Saya bilang sama dia, saya gak akan lepasin kamu. Nah, dia malah ketawa Bapak Ibu sekalian begitu ya. Maksud gue ini apa? Pokoknya gue gak akan lepasin lu. Kalau lu apa aja mau tanya, boleh silahkan begitu ya. Kalau lu sedang ragu, kalau lu butuh didoakan, kalau lu perlu cerita, dia ceritain semua Bapak Ibu sekalian. Waktu saya ketiduran Bapak Ibu sekalian, pagi-pagi hari saya baca chatnya 109 Bapak Ibu sekalian. Bayangin, saya masih baca dari ujung awal sampai ujung akhir, saya masih catetin tuh sampai dia tadi tanya apa begitu ya. Saya baca sambil saya catat pertanyaannya, semua saya jawab lagi. Kalau kita bisa dampingi, dia bisa kembali. Kalau kita hakimi, dia pergi dan pasti meninggalkan imannya. Bapak Ibu yang ketiga,
Kalimat Yesus itu sangat luar biasa sekali ketika dia mengakhiri dengan kalimat berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat 29, karena engkau melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang betul bahwa kalimat ini secara khusus tertuju kepada Thomas. Engkau, Thomas itu, kamu sudah lihat, kamu percaya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak melihat namun percaya itu. Makanya seorang rasul mengatakan tentang siapa ia berbicara, jelas bukan tentang para murid. Karena mereka semua sudah melihat bekas luka paku itu. Tetapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ayat 29 itu, Yesus memang ingin menekankan pada para murid yang sudah melihat bekas luka itu, tetapi ada orang-orang yang tanpa melihat bekas luka itu tetap bisa percaya. Dan itu yang disebut dengan berbahagia. Makanya ketika Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Aku dan seluruh bekas luka paku itu. Tapi masalahnya Bapak Ibu, tidak satu orang pun di antara kita hari ini yang pernah melihat kan? Ada yang pernah melihat bekas luka paku itu? Gak ada. Tapi kita bisa percaya. Dan kita disebut orang-orang yang berbahagia. Melihat dan percaya, ada 4 kuadran, ada 4 pilihan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, lihat dulu baru percaya. Percaya dulu baru lihat. Sudah lihat tetap tidak percaya. Atau tidak lihat tetap percaya. Nah, orang yang berbahagia adalah orang yang terakhir. Orang yang tidak melihat bekas luka paku itu, tapi tetap percaya. Dan sejujurnya Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang tidak kita lihat, namun kita tetap bisa mempercayainya. Kita tidak lihat salib, kematian Yesus, bekas luka di tubuh Yesus, tetapi kita bisa tetap percaya karena kesaksian dari Alkitab. Kalau Alkitab yang mengatakan hal itu, Bapak Ibu sekalian, ini seperti seorang teman yang sangat kita percaya, dia tidak akan berbohong, dan ketika dia menceritakan kepada sesuatu kepada kita percaya kepada dia. Kemarin ada seorang orang tua, karena teman-teman youth itu latihan paduan suara dalam rangka HUT GKY, lalu pulangnya kemalaman Bapak Ibu sekalian. Lalu saya kebetulan nggak ikut begitu, Sabtu yang lalu. Lalu ada orang tua chat saya, "Loh, ini anak saya belum pulang ya?" Dia bilang begitu kan. Aku bilang, "Iya Bu, lagi kena macet," begitu ya. "Oh, dia nggak main ya?" Maksudnya setelah latihan langsung bablas main Bapak Ibu sekalian begitu ya. "Oh enggak, kita udah titipin bahwa setelah selesai langsung pulang," karena di Kebayoran Baru Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang memang anak Cimone begitu. Setelah mereka latihan, sebagian nih memisahkan diri, naik Grab sendiri, jalan-jalan keliling-keliling Jakarta, mereka pulang baru setelah itu Bapak Ibu sekalian. Lalu orang tua itu bilang gini, "Pokoknya kalau lo sebeni ngomong saya percayalah," begitu. Maksudnya percaya bahwa anak itu tidak main begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu saya bilang, "Bu, yang pertama-tama percaya jangan sama saya, percaya sama Tuhan Yesus," begitu ya. Yang kedua, bolehlah kalau Ibu percaya sama saya pastikan anak Ibu pulang. Hanya karena kena macet, jadi pulangnya agak terlambat sedikit. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita kesaksian Alkitab aja kita bisa ragukan, pertanyaan saya adalah, hal apakah di dalam dunia ini yang bisa sangat kita percayai dan tidak akan pernah salah? Bagi saya penting sekali untuk percaya bahwa seluruh yang dikatakan Alkitab adalah benar dan tidak diragukan lagi. Bapak, kenapa kita bisa percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihat peristiwa itu? Memang betul Bapak, kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita bisa melihat dia dengan mata iman kita, merasakan kehadirannya, bahkan mengenal dia secara pribadi. Jadi tanpa perlu melihat bekas luka itu, kita bisa tetap percaya, dan itulah yang disebut berbahagia. Satu kali saya tanya kepada papa saya, kenapa papa bisa jadi orang Kristen? Ceritanya bagaimana? Lalu papa saya cerita, satu kali papa sakit muda begitu, sakit keras. Kalau tidak disembuhkan meninggal katanya begitu. Tapi papa mimpi. Pertama adalah dia melihat ada tangan dan ada luka di tengahnya. Itu mimpi papa saya yang pertama. Oh, dia nggak tahu arti mimpi itu begitu ya. Dulu belum beragama Kristen Bapak Ibu sekalian. Dia bilang, "Papa nggak ngerti itu cerita tentang itu begitu." Lalu akhirnya dia berdoa di dalam ketidaktahuannya, "Siapapun kamu kalau mau menampakkan diri, menunjukkan diri, tolong lihatkan lebih jelas." Kata papa saya begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu dia melihat sosok yang gondrong begitu ya, kumisan, pokoknya pribadi seperti gambar-gambar Tuhan Yesus itulah begitu ya. Oh, dia masih nggak tahu itu siapa orang itu begitu ya.
Tanya sama engkong saya, tak kenal nggak? Nggak kenal. Itu tetangga di mana? Nggak tahu. Begitu. Karena bapak saya pikir itu adalah orang yang bisa dimintain tolong untuk menyembuhkan penyakitnya itu loh Bapak Ibu sekalian. Lalu satu kali dia main ke satu tempat. Ada foto orang itu, kata bapak saya. Bapak saya masih sebutnya tuh orang itu karena dia nggak kenal sama sekali. Lalu dia tanya kepada tuan rumahnya, siapa dia? Lalu tuan rumahnya bilang, itu Tuhan Yesus Kristus. Sejak saat itu Bapak Ibu sekalian, dia bilang, gimana caranya kenal dia? Oh, dia sudah meninggal, dia pikir masih hidup Bapak Ibu sekalian begitu. Sudah meninggal, pokoknya kita mesti beribadah di gereja begitu. Sejak saat itu bapak saya ke gereja. Sakitnya sembuh nggak? Nggak langsung sembuh Bapak Ibu sekalian. Tetapi berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur pulih. Makanya sampai hari ini kalau bapak saya bilang, "Pak, tinggalin Tuhan." Nggak mungkin mau dia. Karena dia mengalami sendiri itu, peristiwa itu. Mengalami dan mengenali Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar tahu karena baca firman, karena dengar khotbah, karena baca di Google, belajar semua teologi doktrin, tanpa kenal dia Bapak Ibu sekalian. Secara pribadi, iman kita akan semakin diombang-ambingkan. Makanya beberapa waktu ini saya menekankan kepada jemaat bahwa pengetahuan itu penting. Karena bagi saya iman kita juga bisa dijelaskan dengan logika. Tetapi pengalaman pribadi itu melengkapi pengetahuan kita. Sehingga kita menjadi orang yang sangat kuat sekali, yang tidak mudah diombang-ambingkan itu. Satu kali dalam pelayanan, saya sempat bertanya kepada Tuhan. Karena berat waktu itu, Bapak Ibu, saya bilang gini, Tuhan, sebenarnya Tuhan ini ada nggak sih di gereja ini? Itu doa saya Bapak Ibu sekalian. Satu kali saya pernah berdoa begitu tuh di Cimone begitu ya. Saya bilang, Tuhan tuh ada nggak sih sebenarnya di gereja ini? Luar biasa gereja ini begitu ya. Lalu Bapak Ibu, Tuhan nggak jawab. Lama sekali Tuhan nggak jawab begitu ya. Satu kali ada peristiwa di mana event sekolah minggu itu pakai di halaman luar begitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Cimone, kita dianugerahkan halaman yang cukup luas sekali begitu ya. Jadi bisa dibuat permainan dan segala macam, bisa buat kegiatan di situ. Sekolah minggu mau bikin kegiatan di halaman, kursi semua sudah ditata, mendung Bapak Ibu sekalian. Mendung gelap sekali. Lalu seorang guru sekolah minggu, saya ingat namanya Gabriel, dia bilang gini, kok mendung nih gimana? Kita pindahin lagi ke dalam yuk begitu ya. Lalu saya bilang sama Gabriel begini, tunggu ya, kita berdoa aja boleh nggak? Tuhan tolong supaya jangan hujan, karena itu udah pasti hujan Bapak Ibu sekalian, karena mendungnya gelap sekali. Kita berdoa tuh di dekat sudut di lapangan parkir itu. Saya bilang kita berdoa ya, kita berdoa. Kita berdoa lama, berdoa amin Bapak Ibu sekalian. 5 menit kemudian, terang sekali. Tuhan nggak jawab, Tuhan ada atau enggak. Tapi saya mengimani waktu itu, oh ya Tuhan masih ada di gereja ini. Dengan jawaban doa yang sangat singkat dan padat dan cepat. Dalam jangka waktu 5 menit, itu tidak jadi mendung, semuanya cerah, bahkan panas. Bapak kita tidak lihat bekas luka itu. Tapi bukankah dia tetap masih bisa kita alami? Pertanyaannya adalah, bukan lagi apa aku harus melihat bekas luka itu, baru saya percaya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah engkau mengalami, menikmati, mengenali pribadi yang sudah bangkit itu? Karena saya yakin dan percaya dia masih menyatakan diri sampai hari ini. Dia masih berbicara sampai hari ini. Dia masih ditemui sampai hari ini. Saya baca satu artikel 2 hari yang lalu Bapak Ibu sekalian. Ini bukan soal teologi sebenarnya. Tetapi penulis artikel itu mengatakan have conviction. Conviction itu apa? Keyakinan. Confidence. Confidence itu apa? Kepercayaan diri dengan apa yang saya yakini dan apa yang saya tahu tentang diri saya. Dan congruence. Congruence itu apa? Gabungan antara conviction dan confidence. Ketika Thomas belum menyaksikan Yesus bangkit dengan mata kepalanya sendiri, convictionnya nggak ada sama sekali. Makanya dia mengatakan apa? Sebelum aku melihat. Karena convictionnya nggak ada Bapak Ibu sekalian. Confidence-nya ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena dia masih takut dengan para pemuka Yahudi itu. Tapi setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada Thomas. Thomas mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Itu conviction-nya ada. Oh benar-benar dia sudah melihat Tuhan. Bukan hanya itu, confidence-nya ada Bapak Ibu sekalian. Dia berani keluar, dia memberitakan Injil. Congruence-nya ada. Bukan hanya memberitakan Injil, tetapi dia berani mati bagi Injil. Dan menjadi martir bagi nama Tuhan itu. Hal yang bisa kita tanyakan dan renungkan kepada setiap kita adalah Bapak Ibu sekalian. Apakah kita yakin akan peristiwa kebangkitan itu? Sekalipun kita tidak lihat bekas luka itu. Apakah kita punya confidence
di dalam segala keyakinan iman yang kita jalani hari ini? Dan apakah kita bisa memiliki conviction dan confidence yang menjadi congruence? Apapun yang saya lakukan, saya yakin Yesus bangkit. Dan saya berani ceritakan itu. Saya bahkan berani bayar harga untuk menceritakan tentang hal itu. Saya tutup dengan satu kalimat, Bapak Ibu sekalian. Ayat ini berkata demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Thomas melihat dulu, baru percaya. Tetapi saya yakin, Bapak Ibu sekalian, bagi setiap kita, kita percaya dulu, baru kita nanti akan lihat. Kapan? Ya ketika nanti kita dipanggil Tuhan. Kita akan melihat sendiri, dengan mata kepala kita sendiri. Siapa Tuhan yang selama ini kita imani, dan siapa Dia yang kita yakini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita boleh tetap punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh belajar dari Thomas. Tuhan, mungkin ada banyak di antara kami yang seperti Thomas hari ini, meragukan banyak hal di dalam iman, kepercayaan, keyakinan kami. Bahkan mungkin karena pergumulan yang sulit dan permasalahan yang silih berganti, kami bahkan meragukan Engkau. Apakah Engkau penuh kasih? Apakah Engkau ada? Apakah Engkau berkuasa? Apakah Engkau mampu menolong kami? Tuhan, kiranya Engkau menyatakan diri kepada setiap kami yang hari ini ragu-ragu, kurang yakin. Kami perlu bukti akan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kami. Sama seperti Engkau menyatakan diri kepada Thomas. Tuhan, kami memohon, nyatakanlah dirimu kepada setiap kami yang hadir. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami memohon. Amin.